Yang ada di depan monggo diisi, yang di belakang maju. Biar yang di belakang yang kosong, yang depan yang terisi. Kita akan segera mulai ibadah kita saat sore hari ini. Biar yang di belakang yang kosong, yang depan yang terisi. Nah, puji nama Tuhan. Kita bersyukur saat sore hari ini kalau Tuhan Yesus mempertemukan kita kembali dalam ibadah kita saat sore hari ini. Dalam ibadah dan perayaan Natal kaum wanita Hosana di tempat ini. Kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian ucapan syukur kita di hadirat Tuhan. Karena kita percaya bahwa saat sore hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat sore hari yang indah, buat kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang kembali Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Kau baik Tuhan. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi Raja damai dalam hidup kami Tuhan. Kaulah Allah yang layak kami tinggikan, kami puji dan kami sembah dalam hidup kami. Sebab Engkau hadir di tempat ini Tuhan, Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih. Oh Yesusku. Oh
patut kami sembah, kami puji, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih, membuktikan Tuhan Yesus Engkau mau lahir dalam dunia ini, dan Engkau mau lahir di dalam hati kami, sehingga kami menerima sesuatu yang baru yang dari Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang patut kami sembah, kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah ini di mana kaum wanita Tuhan Yesus Husana Kali Putih saat ini Tuhan Yesus bersama-sama rindu untuk Tuhan merayakan hari yang begitu bersejarah, hari yang indah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau Tuhan Yesus memberkati acara yang akan kami kerjakan. Tuhan memberkati pujian yang sebentar kami akan pujikan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi pelayan-pelayan-Mu dengan kuasa Allah, sehingga dengan urapan Allah Tuhan, hadirat Allah turun memenuhi Ka'bah ini, memenuhi hati kami, sehingga sukacita sorga boleh ada di dalam hati ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan Yesus menolong anak-anak-Mu kaum wanita yang masih dalam perjalanan. Mari Tuhan Engkau lindungi, Engkau sertai sampai ada di rumah Allah ini Tuhan, dalam keadaan yang diberkati bersama-sama menyembah memuji Engkau. Makasih, kami percaya Tuhan telah mengurapi pelayan-pelayan-Mu, dan Tuhan Yesus telah menghentar hamba-Mu Ibu Pendeta Utami. Tuhan, Engkau telah menuntun, melindungi sampai ada di tempat ini. Engkau memberkati kesehatannya Tuhan, dan Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati ibadah wanita ini dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Hanya Roh Kudus yang bekerja dan berkarya memberkati kami. Kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan semua amin. Amin, puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya. Amin. Kok lemes? Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, ini perlu diyel-yel ini, biar panas. Oke, masih ingat ya yel-yelnya ya? Contoh, masih ingat? Wanita Husana. Kurang kompak. Satu kali lagi. Wanita Husana setia, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biar umur kita kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6, jangan mau kalah semangatnya dengan anak-anak kita. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita sambut Sang Raja. Haleluya. Dia yang maha mulia,
Masih sukacita, masih semangat, masih kuat berdiri? Lupakan asam urat encok-encok. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Kita mau gandol Gusti. Oke, kita mau bersukacita lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Katakan, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dino, rino wengi gandol. Angkat dong tangannya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Alure mulya selamiyo. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina pulange lagi ya, angkat tangannya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, haleluya. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Lagi. Amin. Gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Maning uripku mulya selamiyo. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina pulange gandol lagi. Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti, gandol sinten? Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selamiyo. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina pulange gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selamiyo. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina pulange gandol. Katakan saben dina pulange gandol Gusti lagi. Saben dina pulange gandol sinten? Gandol Gusti. Amin. Kami persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mempersiapkan hidup kita, hati kita, untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa Engkau nyatakan saat sore hari ini bagi setiap kami, kaum wanita yang ada di tempat ini Tuhan. Sebab kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berfirmanlah setiap kami Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman
kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh Kami percaya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa Kau kerjakan karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih dengan kesempatan sore ini kami bisa memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, dan kiranya pujian kami naik di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya juga hari ini Tuhan turun untuk memberkati kami semua. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami. Biarlah kami semua menerima segala pesan yang dari Tuhan untuk kami terima dalam setiap hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi semua anak-anak-Mu, semua kami yang ada. Yang kami tahu saat ini hadirat Tuhan ada untuk kami semua. Terima kasih. Pertengahan ibadah sampai pada selesainya, Tuhan yang terus beracara dan Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa ketemu dengan ibu-ibu di tempat ini, dengan Bapak Ibu Gembala sekeluarga terutama, untuk bisa bersama-sama merayakan Natal dan Tahun Baru 2025. Bu-ibu, saya tadi pakai masker bukan karena saya pilek batuk, tidak. Ya, tapi kemarin saya kehilangan gigi saya pedut, saudara ya. Tapi tidak masalah, saya rasa yang penting kita bisa nyanyi memuji Tuhan, wes gitu aja. Haleluya. Saya buka sekarang ya, jangan di zoom giginya gerowong. Puji Tuhan, saya terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memberi kepercayaan kepada saya untuk hari ini menyampaikan firman Tuhan pada ibadah Natal Wanita Husana, Wanita GPDI Husana Kaliputih. Dan ini satu kehormatan bagi saya, kok Tante Iski ngundang saya yo gitu. Ditambahi Om Ali kirim surat ya, untuk memastikan supaya kami hadir dalam ibadah Natal ini. Terima kasih Om, begitu saya dihormati dan dihargai. Dan saya pikir kok gak pembicara-pembicara yang lain yang wow gitu loh ya. Tapi Tuhan berkata siap gak siap, kalau disuruh sama Tuhan harus siap gitu. Jadi saya yo siap, ya Om saya siap gitu. Jadi saya menyambut saja, dan tema yang diberikan kepada saya adalah apa ini saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah ya, temanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ibu-ibu bisa membaca di dalam Injil Lukas pasal pertama dan ayat yang ke-37. Dan kita akan membaca juga ayat yang ke-38. Ya, supaya jelas ayat ini. Bisa? Lukas 1 ayat 37 dan 38. Bawa Alkitab dibaca, yang bawa HP dibuka HP-nya yang isinya Alkitab. Kesempatan ini jangan ada yang buka WA. Jangan ada yang buka YouTube. Kita buka Alkitabnya saja di dalam HP. Setuju Bu? Iya gitu ya. Sekarang zamannya canggih. Saya kacamatanya harus ganti, jadi saya pakai tab saudara ya, ibu-ibu ya. Dengan tab ini hurufnya sok digedekno, sok dicilikno seperti itu. Ini ada keuntungan kecanggihan teknologi sekarang ini. Mari kita baca bersama-sama. Oh, ada ditulis di sana ya. Mari. Bersama-sama Ibu ya, kita membaca 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Coba sekarang kita membaca ayat 37 saja. Dan ibu-ibu pasti gampang menghafalnya ini ya. Kita baca sendiri tanpa melihat teks, bisa? Oke, 2, 3. Sebab bagi Allah, sekarang sampai 37 saja. Sekarang mohon bicara sama ke kanan, ke kirinya, katakan. Sebab 2, 3. Sebab tadi sebelah kanan apa kiri? Sekarang balikannya 2, 3. Sebab bagi Allah. Amin. Sekarang ngomong sama awak dewi. 2, 3. Sebab bagi Allah. Amin. Puji Tuhan. Ayat ini sudah dihafal. Tadi kita nyanyi juga. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Benar. Ya. Saya itu tidak pernah berpikir menjadi seorang hamba Tuhan. Om Ali, Tante Is itu adalah pembina saya waktu saya masih remaja. Ya,
saya bertumbuh dalam binaan beliau-beliau. Bahkan saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab, saya masih ingat. Tante Is itu membelikan saya baju putih dan saya pakai itu untuk pembukaan di sekolah Alkitab. Dan akhirnya saya belajar di sana, dididik dan menjadi hamba Tuhan sampai sekarang. Secara manusia tidak mungkin keluarga kami adalah keluarga ya itu, ya hanya 1, 2, 3 yang percaya Yesus, yang lainnya begini-begini. Ada yang begini enggak, kacau-kacau. Tetapi kalau saya dipanggil Tuhan sampai hari ini adalah sesuatu yang Allah kerjakan sendiri, ya, dan itu mustahil untuk saya tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan kalau bicara tentang mustahil itu banyak perkara yang bisa kita ceritakan. Tapi kita sore hari ini akan belajar apa yang akan Tuhan katakan kepada kita semua. Ayat ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini perkataan siapa ibu-ibu? Siapa yang bilang ini? Hah? Halo ibu? Perkataan ini adalah perkataan dari malaikat kepada Maria. Marmar, tak akan diri. Pokoknya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, Mar. Gitu. Loh, mengapa kok malaikat itu mengatakan demikian? Malaikat ingin meyakinkan Maria, pokoknya menyatakan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Loh, kenapa? Karena malaikat ini sedang bicara kepada Maria bukan karepe dhewe malaikat, tetapi karepnya Tuhan. Malaikat itu juru bicaranya Tuhan. Ya ibu-ibu ya. Malaikat itu juru bicaranya Tuhan, ngomong kepada manusia. Nah, Tuhan punya rencana untuk kehidupan manusia di dunia ini, untuk kehidupan saya dan saudara. Prosesnya adalah melalui Mbak Maria ini, gitu loh. Maria, salam bagi kamu. Kamu dikaruniai Tuhan. Kalau ibu-ibu membaca ayat sebelumnya, kamu nanti disertai Tuhan. Hah? Apa maksudnya, Kat? Iya, pokoknya nanti kamu akan mengandung, akan melahirkan anak laki-laki, dan kamu akan menamakan dia Yesus. Loh, namanya juga sudah disebut. Nanti Yesus itu akan bertumbuh besar. Dia akan menjadi anak Allah yang kudus. Dia akan menjadi raja, dan kerajaannya itu, tatanya itu kayak tata Daud, kekal selamanya, tidak berkesudahan. Apa manekat kempros, mungkin bisa gitu ya bahasanya kita. Gak mungkin. Reaksi Maria adalah dia kaget. Kaget, bukan hanya kaget tetapi takut. Bukan hanya takut tetapi dia itu mustahil. Mengapa begitu? Ibu-ibu tahu siapa Maria? Di sini yang namanya Maria siapa? Ayo wesiku, tapi bukan itu. Yang ini Maria, yang ini Marianya banyak. Semoga Maria yang di sana sama dengan Maria di sini. Iya, Maria ini seorang perawan. Nah, bukan putri raja, bukan orang bangsawan, bukan, tapi orang biasa. Biasa saja. Dia sedang bertunangan dengan seorang cowok yang bernama kenal semua. Kenal Yusuf ya? Iya, wes gitu ya. Iya. Dan kemarin firman Tuhan hari Natal wanita di wilayah juga itu benar. Yusuf dan Maria ini sudah berangan-angan, sudah berencana. Mas Yusuf, nanti kalau kita sudah menikah, kita akan honeymoon. Kita akan berumah tangga, kita akan bahagia berdua. Kita akan banyak cita-cita. Kita nanti akan punya anak. Kita akan begini. Tetapi semuanya
itu baru angan-angan Maria dan Yusuf. Nah sekarang Maria dijumpai malaikat, Yusuf juga dijumpai malaikat. Kamu akan mengandung. Lah mana mungkin toh Kat? Aku ini belum menikah. Aku baru bertunangan. Lah kok piye? Piye coba? Ibu tahu kan? Zaman sakmono itu ketika wanita, seorang gadis, seorang perempuan belum menikah, lalu dia mengandung, apa akibatnya? Gak main-main ibu-ibu. Ya kalau sekarang mereka sudah menghalalkan segala cara, tapi tidak buat wanita-wanita di sini, buat anak-anak kita tidak. Gak apa-apa hamil duluan. Oh tidak. Zaman waktu itu siapa yang belum menikah, hamil duluan dia akan dirajam. Dirajam itu apaan toh Bu? Dilempari batu sampai mati. Bukan hanya itu. Kalau masyarakat lempari batu, bapaknya sendiri harus mengikat dia taleni, kemudian dicemplungno ke dalam sumur yang berisi air, tenggelamkan sampai mati. Ngeri nggak Ibu? Jadi makanya kalau Maria itu rotok protes sama malaikat, yo wajar. Mikir dia yo apa iki karepnya iki yo apa karepnya Tuhan. Dia takut, bukan sekedar malu, bukan sekedar dihina orang, tetapi dia harus menghadapi kematian. Tapi ibu-ibu, malaikat meyakinkan Maria dengan berkata, Mar, bagi Allah tidak ada yang, andaikan itu terjadi pada kita pun gulung-gulung saudara. Kita stres berat, kita nggak bisa terima. Dan kalau ini kita aplikasikan dalam hidup kita, bisa saja hal-hal yang tidak kita harapkan, yang tidak inginkan, itu terjadi dalam hidup kita semua. Bisa saja perkara-perkara yang tidak menyenangkan kita, itu bisa menimpa kita. Pernah ibu-ibu mengalami begitu? Karepku iku mang ngene lho, tibake kok ngene. Gitu bisa aja pernah? Nah, iya. Benar Saudara. Banyak hal yang tidak kita cita-citakan, yang kita tidak harapkan, itu terjadi dalam hidup kita. Soalnya pengennya manusia itu apa mana ibu-ibu, enak saja gitu kan ya, lancar jaya, mulus, berkat ya, mujur, senang. Benar apa benar Bu? Benar. Iya, kalau manusia tidak berpikir begitu tuh yompuh gitu ya. Ini kenyataan fakta, tetapi ya yang terjadi adalah hal-hal yang sebaliknya. Ibu-ibu, malaikat ingin memberikan penjelasan kepada Maria, dan malaikat juga ingin memberikan penjelasan kepada saya dan ibu-ibu semua. Mar, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria itu sampai cik ngotot ambek malaikat, cik ndredeg ambek cik mikir nanti. Tetapi mendengar penjelasan malaikat ini, Maria rodok merendahkan hati dan dia tunduk taat. Bagi Allah, perhatikan bagi siapa? Itu kalau dalam bahasa Yunani itu, dulu waktu saya belajar itu, Allah itu artinya Theos. Dan Theos itu mempunyai arti, yang pertama adalah Allah satu-satunya yang benar. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah satu-satunya yang, kalau begitu ada Allah yang tidak benar? Ada? Ada. Ibu-ibu menyembah Allah yang benar apa yang tidak benar? Yang benar. Saya harap tidak ada yang ngantuk. Allah yang kita sembah sekarang ini adalah Allah yang benar, amin. Saudara jangan pernah kecewa. Benarnya mana tante?
Yang jelas Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang nyata. Ada Allah di luar sana, Allah yang tidak benar. Batu besar disembah, dikasih persembahan, dijadikan Allah. Benar apa tidak? Pohon besar disembah, dikasih persembahan. Kalau lewat di depan pohon besar itu, permisi ya, permisi. Patung disembah, dijadikan Allah, dikasih persembahan. Benar apa salah? Tidak benar. Saya percaya wanita GPDI Hosana ini menyembah Allah yang benar. Jangan pernah ada yang masih menyembah Allah yang tidak benar. Allah yang benar itu Allah yang nyata, Ibu. Allah yang hidup, amin. Allah kita itu Allah yang hidup. Allah yang nyata yang bisa kita panggil dan dia bisa mengerti kita. Dan Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup itu. Dia bukan hanya hidup, tetapi dia Allah yang punya indera. Allah yang punya segala sesuatu yang dia pakai untuk dunia ini, untuk semua ciptaannya. Allah kita punya mata, amin. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang setiap hari, setiap waktu Tuhan memperhatikan saya dan ibu-ibu semua, juga bapak-bapak di sana. Mata Tuhan melihat, sebab dia Allah yang hidup, Allah yang nyata. Jangan pernah berkata, oh Allah tutup mata, nggak ngerti saya. Tuhan memperhatikan kita setiap waktu, setiap saat untuk kita semua. Perhatiannya penuh untuk kita semua, amin. Kalau Tuhan melihat kita semua, mari kita tetapkan diri kita, tempatkan diri kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Benar ibu-ibu? Iya. Kalau dijabarkan tentang mata Tuhan ini panjang, tetapi saya percaya ibu-ibu ngerti. Wih, Gusti Presani loh, kursi ngerti loh. Aja ngono, gitu ya. Katakan kepada dirimu sendiri, kalau kita mau melakukan yang tidak benar, katakan mata Tuhan melihat. Mau ibu-ibu? Mata. Tuhan juga punya pendengaran. Ya. Tuhan punya telinga untuk apa? Untuk mendengar setiap seruan doa kita semua, amin. Tuhan mendengar setiap jeritan kita semua, setiap permohonan kita. Jangan berkata, oh Tuhan tidak mendengar. Tidak, Tuhan mendengar. Bukti ini gak dijawab. Dijawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Bertahun-tahun ya kita mulai koreksi diri, sebab kata Tuhan, apa yang menjadi pengisah antara kamu dengan Allah? Apa yang membuat telinga Tuhan tidak mendengar? Apa yang membuat tangan Tuhan tidak menolong kamu? Karena dosa. Tuhan punya mata, Tuhan punya telinga, Tuhan punya apa lagi Bapak Ibu? Ya, tangannya ini juga untuk menolong kita semua. Amin. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita semua. Apalagi lidah, bibir, suara Tuhan. Itu juga sangat memberkati kita semua. Apa itu suara Tuhan? Firman Tuhan. Allah kita Allah yang benar, Allah yang hidup. Mar, Tuhan itu Allah yang hidup, Maria. Ibu-ibu, Utami, kamu harus tahu Tuhan itu hidup. Suaranya, firman-Nya itu nyata. Janjinya itu ya dan Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah bujui, tetapi apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab ini semuanya ditepati.
pasti. Amin ibu-ibu. Tinggal bagaimana kita percaya atau tidak. Firman Tuhan itu benar-benar ada, dan kalau Tuhan berkata itu ya, tidak mungkin tidak. Bayangkan soal kelahiran Yesus, Natal ini pun difirmankan Allah, dinubuatkan sejak dulu kala, sejak zaman penciptaan di kitab Kejadian. Yesus sudah dikatakan mana 2000 tahun kemudian baru Yesus dilahirkan ada, dan Nabi Yesaya, Nabi ini menubuatkan tentang kelahiran Yesus, dan itu terjadi. Yang artinya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu benar dan terjadi. Jadi dengan ini mari ibu-ibu semua kita pegang janji firman Tuhan. Amin. Setiap hari perkatakan firman Tuhan, imani, percayai, dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita semua. Kalau ibu-ibu tanya kepada Bapak Ibu Gembala, wah luar biasa, beliau-beliau ini adalah hamba-hamba Tuhan yang mengalami penggenapan janji firman Tuhan. Banyak kesaksian. Kalau saya pun cerita juga banyak, dan luar biasanya Tuhan. Firman Tuhan itu benar. Oleh sebab itu, ibu-ibu, kita semua, Amsal 13 ayat 13 berkata apa? Amsal 13 ayat 13. Coba. Ya. Amsal 13 ayat 13. Sudah, nah itu. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapa yang akan, lalu, tapi, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Pelajaran untuk saya dan ibu-ibu semua. Jangan pernah meremehkan firman. Benar loh ibu-ibu. Siapapun yang khotbah di sini, Bapak, Ibu Gembala, siapa saja yang Tuhan utus di sini, kalau yang disampaikan firman Tuhan itu percaya dan hormati, amin. Jangan pernah ada yang meremehkan firman. Alah, iku lagi, alah, wes apa? Hati-hati. Wes gak perlu firman, wes kebak firman. Kita semua masih membutuhkan firman tuh. Lihat kebakaran yang di Los Angeles kemarin, ngeri kan? Itu putaran angin itu bukan angin, api yang memutar dan melalap semuanya. Melalap semua, perumahan itu habis. Rumah siapa itu? Rumah orang-orang yang meremehkan firman. Dalam satu kumpulan, siapa yang pilih Yesus? Gak ada yang pilih Yesus. Siapa yang pilih firman Tuhan? Gak ada. Tapi ibu-ibu tahu, di antara puing-puing itu yang kebakar itu, namanya Alkitab itu wotoh. Wotoh. Dan ini bukti bahwa Allah membela firman-Nya, amin. Luar biasa. Ya. Firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu mari kita hormati firman Tuhan. Kita hargai, kita imani, kita percayai, dan itu akan terjadi dalam hidup kita semua, amin. Ibu, yang pertama tadi namanya Allah itu adalah Allah yang benar. Arti yang kedua, Theos itu artinya Allah yang kuat. Ya, sudah kita pelajari ini. Tetapi kita lanjut kepada kata mustahil. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Supaya cepat waktunya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ngerti apa itu mustahil? Apa? Tidak mungkin. Nihil, benar.
Wes tak mungkin, nihil, mana mungkin seperti Malia tadi berkata. Dalam bahasa itunya, bahasa Yunaninya itu adinateo, yang artinya mustahil itu lemah. Gak mungkin, gak bisa, gak akan, gak ngerti, enggak pokoknya. Yang tidak. Nah, bagi Allah tidak ada yang lemah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak sanggup. Bagi Allah tidak ada yang tidak mampu. Tetapi bagi Allah segalanya bisa dikerjakan. Ini yang harus kita tahu. Ini malaikat menjelaskan kepada Maria karena ini penting. Bukan hanya untuk Maria tetapi untuk saya dan ibu-ibu semua. Supaya kita memiliki dasar yang kuat tentang iman kita. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Yang kedua, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuat, Allah yang mampu. Allah yang bisa. Bisa apa ibu-ibu? Bisa segalanya. Ya. Segala yang tertulis di dalam Alkitab, kisah yang ada di dalam Alkitab sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, zamannya Adam dan Hawa sampai kitab Wahyu, semuanya banyak terjadi dengan hal-hal yang mustahil, yang gak bisa dikerjakan manusia tetapi dikerjakan oleh Allah kita yang benar, Allah yang dahsyat, Allah yang kuat. Amin. Musa nyebrang laut kosong dengan bangsa Israel. Bisa enggak ibu-ibu? Gak bisa. Wong laut kok diseberangi? Dengan kapal? Tidak. Dengan perahu? Tidak. Dengan apa? Tidak semuanya. Tetapi mereka menyeberang di air. Di laut yang kering. Biak-biak, tembok sana air, tembok sini air. Mereka menyeberang. Dan ini luar biasa. Kalau secara akal manusia biasa, ya mana mungkin lah Musa. Apalagi yang gemuk-gemuk wis mundur dhisik gurunya plus kedelep, ya kan? Tetapi Tuhan bisa mengerjakan perkara yang mustahil terus. Sampai kepada zaman nabi-nabi, zaman Abraham, ya semuanya. Itu hal-hal mustahil dikerjakan oleh Allah. Apa saja? Ya banyak hal. Yang sakit, Allah bisa buat mujizat. Nah aman lu sakit kusta, cuma mandi berapa kali? Jebur, 7 sembuh. Ajaib nggak? Penyakit. Zamannya Tuhan Yesus pun orang sakit disembuhkan. Tante, Tuhan bisa nggak menyelesaikan utang? Bisa nggak Bu? Ada kisah di dalam perjanjian lama, ibu janda ditinggal mati suaminya, ditinggali utangnya banyak sekali. Hutang itu terselesaikan karena mujizat Allah yang dahsyat luar biasa. Yang penting percaya. Terus apa lagi? Apa Tuhan bisa mengubah tante? Mengubah siapa? Mengubah diriku, mengubah suamiku, anakku yang nakal dan lain sebagainya begini dan begitu? Tuhan bisa mengubah? Bisa. Semuanya bisa dijadikan baru, pribadi yang baru, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus itu orang yang benci dengan orang Kristen, diubah sama Tuhan menjadi seorang rasul. Saudara, di sekitar kita mungkin juga ada orang-orang yang benci kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bisa mengubah mereka untuk menjadi percaya Yesus. Amin. Oh, gereja dilarang. Atau kau dihina, ditekan, difitnah, yang tidak kau lakukan. Percaya Tuhan bisa mengubah itu. Ya, dia pelit tante. Orang itu pelit. Bisa nggak Tuhan ubah? Bisa. Sakyus diubah sama Tuhan. Sebab Allah bisa melakukan segala perkara. Kuasanya besar. Masa depanku nanti bagaimana? Aku takut. Tuhan bisa melakukan perkara besar untuk kalian semua. Percaya. Ya. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib di luar pikiran kita. Karena dia bukan Allah yang lemah. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang mampu, Allah yang
sanggup melakukan segala perkara untuk kita semua. Dari hal itu Maria mulai menundukkan diri. Ya wis Kak, aku manut Kak, karena imannya sudah dibangun lewat firman Tuhan ini. Aku manut, jadilah padaku menurut perkataanmu. Terus malaikat itu pergi. Ibu-ibu dalam hidup kita semua juga begitu. Mari kita semua memiliki dasar yang kuat. Dasar firman Allah yang kuat. Dasar yang apa? Yaitu kita percaya bahwa kita ini memiliki Tuhan yang benar. Kita tidak salah menyembah. Saudara menyanyi memuji Yesus gak salah. Menyembah Yesus, berdoa kepada Yesus tidak salah. Sebab dia adalah Allah yang benar. Kedua, yang kita percaya dia bukan Allah yang lemah. Bukan Allah yang tidak mengerti. Tetapi dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita semua. Maria dikatakan sama malaikat, kamu dikarunia Tuhan loh Mar, nanti Tuhan menyertai kamu. Oh ya? Tapi pada faktanya bagaimana Maria? Maria juga mengalami susah, mengalami sengsara. Loh tante mengikut Tuhan Yesus kok begitu? Jari nenek mengikut Tuhan Yesus itu berkat. Betul apa saudara? Loh benar. Mengikut Tuhan Yesus kita selalu mendapat berkat. Berkat itu tidak hanya berupa uang, beras atau materi yang ya begitu. Tetapi pencobaan yang kita alami itu adalah berkat Tuhan. Amin. Dan saudara harus percaya Tuhan menyertai. Jadi kalau mengikut Tuhan tuh gak lurus-lurus, mulus-mulus gitu enggak saudara. Tetapi ada kalanya kita menghadapi hal-hal yang kita tidak suka. Tetapi harus ingat Tuhan menyertai. Ada kekuatan Tuhan yang akan diberikan buat kita semua ibu-ibu khususnya. Sehingga kita akan menjadi wanita yang tangguh dalam menghadapi segala masalah. Jangan pernah berkata, mana Tuhan itu? Tuhan gak ada, Tuhan gak dengar saya, Tuhan gak lihat saya. Jangan salah paham dengan Tuhan. Gak usah tanya, kata Tuhan, aku menyertai kamu. Artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Jangan ditanya, di mana ya Tuhan ya? Di mana ya? Jangan, tetapi harus yakin Tuhan bersama-sama dengan kita dan dia siap melakukan perkara besar untuk kita semua. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, yang pasti kesimpulannya adalah yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah kita Allah yang benar. Kedua, kita harus percaya bahwa Allah kita tidak lemah, tapi Allah kita Allah yang kuat. Yang ketiga, kita harus tetap berpaut kepada Allah. Terus berada di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan cari solusi yang lain. Tetap gandol Gusti. Dan tetap setia. Saya percaya ibu-ibu semua akan mengalami kuasa Tuhan yang besar di tahun ini. Masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan akan nyata. Mujizat Tuhan akan diberikan untuk saya dan ibu-ibu. Bahkan gereja ini pun akan mengalami pertumbuhan luar biasa. Saya rindukan juga di tempat saya begitu. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu-ibu mau mengalami mujizat Tuhan? Miliki dasar iman yang kuat. Ya, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang benar. Tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin.
mungkin, gak bisa, aku gak akan tertolong. Kondisiku seperti ini, siapa yang tolong aku? Bagaimana, siapa yang mengubah anakku? Siapa yang mengubah suamiku? Bagaimana ekonomiku bisa maju? Tidak mungkin, jangan pernah berkata tidak mungkin. Firman Tuhan sudah bicara untuk saya dan saudara, untuk ibu-ibu semua. Ayo kita bangkit. Ayo kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, Allah yang kuat, Allah yang mampu. Dia Allah Alfa Omega. Dia bisa memulai pekerjaan untuk kita. Dia juga bisa menyelesaikannya untuk kita semua. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus ada di sini, ibu-ibu. Tuhan Yesus ada di sini. Telinganya mendengar permohonanmu, matanya melihat setiap air matamu. Dia tahu keluhan hatimu. Bagi kita yang percaya, firman Tuhan berkata, itu juga tidak ada yang mustahil. Ayo kita berdiri bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, sepertinya tidak mustahil bagimu, tetapi bagi Tuhan
Tuhan kami dikuatkan. Kami punya landasan yang benar, bahwa Allah yang kami sembah Allah yang benar, Allah yang nyata, Allah yang hidup, Allah yang mampu, Allah yang kuat, Allah yang sanggup menolong kami. Sehingga dalam menjalani hidup ini kami tidak merasa takut, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, bahkan kami tidak cari jalan keluar yang lain, tetapi kami menunggu mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami semua. Dan kami percaya tahun ini adalah ada kemenangan bagi kami semua. Akan ada kesaksian yang nyata karena mujizat Allah dikerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambahkan iman kami, kuatkan kami semua wanita-wanita, supaya kami tidak lemah dalam menjalani hidup ini. Kami terus memandang kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, yang sanggup melakukan perkara besar bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak salah memilih Tuhan, bahkan Engkau sendiri yang sudah memilih kami supaya kami mengalami keajaiban dari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau peduli dan Engkau melihat setiap keadaan ibu-ibu semua yang ada saat ini. Kami hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala sangat terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong jemaat Tuhan semuanya. Tidak ada jalan buntu, semuanya akan dibukakan oleh Tuhan. Karena Engkau Allah yang mampu, Allah yang bisa mengerjakan yang mustahil bagi kami, tetapi tidak bagi Tuhan. Tetapi tidak juga mustahil bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Buatlah kami terus percaya kepadamu Tuhan, sekarang dan seterusnya. Terima kasih, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan, tetapi dasar firman Allah ini biar kami pegang di setiap pribadi kami wanita-wanita, pribadi kami umat Tuhan, hamba Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang benar. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kelanjutan ibadah ini kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu diberkati firman Tuhan. Semakin setia di dalam Tuhan, semakin semangat di dalam Tuhan, semakin maju tahun 2025 ini. Mari kita kaum wanita yang ada di tempat ini semakin semangat untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang benar, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang kuat. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Malam Kudus. Cek.
Kemuliaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Khususnya kami, kaum wanita yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu terpancar dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami pun menjadi berkat, menjadi terang buat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan yang akan kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ajar kami memberi dengan sukacita, ajar kami memberikan terbaik buat Engkau, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Ibu-ibu mempersiapkan persembahan. Pembawa kantong persembahan kami persilakan. Hai, mari berhimpun. Semua
Puji nama Tuhan, itulah persembahan pujian dari kaum wanita Hosana yang ada di tempat ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada tim acara untuk melanjutkan acara selanjutnya. Kami tunggu dengan pujian. Tim acara mempersiapkan diri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas suka, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Shalom. Shalom. Lagi, shalom. Pasti kalau sudah mau dekat acara semangat ini. Oke, terima kasih. Ibadah yang begitu luar biasa, pujian begitu luar biasa, firman yang begitu luar biasa.